Oke, kalau tadi kan saya sudah membahas tentang samudra spiritual yang ada di balik alam eterik atas tingkat ketujuh ya. Lalu bagaimana dengan yang di bawah? Di bawah dari di balik dari alam eterik bawah tingkat ketujuh itu ada apa? Di situ berdasarkan personal gnosis saya ya ini. Jangan langsung diterima begitu saja. Untuk menemukan gnosis kalian sendiri kalian harus melakukan divinasi ya. Kalian bisa melakukan divinasi, tanyakan kepada spirit guide kalian, tanyakan kepada higher self kalian atau dewa-dewi yang menjadi patron kalian, apakah yang saya katakan ini benar atau tidak. Kalaupun benar, ya bagus. Kalau tidak, berarti kalian harus menemukan gnosis kalian sendiri ya. Oke, itu tadi ya. Lalu kita langsung saja. Lalu apa yang ada di balik dari alam eterik bawah tingkat ketujuh itu? Adanya adalah yang biasa disebut sebagai Tartarus. Tartarus ya. Tartarus kalau di dalam literatur di internet di Google ya, Tartarus sendiri digambarkan sebagai sebuah penjara, tempat dikurungnya para titan, kemudian orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah ya. Tapi sebenarnya Tartarus ini bukan sekedar sebuah kurungan atau sebuah penjara. Karena Tartarus ini adalah sebuah realm atau sebuah alam yang besar. Mungkin kalau bisa disetarakan, mungkin inilah yang dikatakan sebagai neraka dalam tanda kutip ya. Jadi Tartarus ini adalah sebuah realm yang luas, yang sangat besar. Apakah infernal realm? Bukan. Berbeda ya. Tartarus berbeda dengan infernal realm, alam infernal. Jadi Tartarus ini memang ada di bagian paling dasar dari underworld atau alam bawah tadi ya. Tartarus itu sangat luas. Penampakannya seperti apa? Mungkin kalian akan membayangkan tempat yang berapi, banyak sekali api, magma, kemudian banyak sekali jeritan di mana-mana tempat orang disiksa. Tidak, Tartarus ini seperti halnya kehidupan di dimensi-dimensi di alam-alam lainnya. Di sana juga ada tumbuh-tumbuhan yang hijau dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Tartarus itu berlapis-lapis. Jadi ada yang mulai eh, masih pemandangan yang indah, kemudian berlapis-lapis hingga ke bagian Tartarus yang bagian bawah, barulah itu Tartarus yang disebut sebagai eh, tempatnya tempatnya para iblis, para monster seperti mungkin Typhon, kemudian monster-monster lain, monster-monster mengerikan yang biasa disebutkan di dalam mitologi Yunani seperti itu ya. Lalu eh, Titan, para Titan, yaitu dewa dewi Yunani generasi awal ya. Mereka juga ada di Tartarus ini. Apakah mereka dirantai seperti itu bayangannya ya? Karena kalau di dalam mitologi kan mereka dimasukkan ke dalam Tartarus dan tidak diperkenankan untuk keluar ke permukaan bumi ya. Apakah mereka dirantai? Apakah mereka dipenjara atau dikurung? Tidak. Mereka di sana ya hidup seperti kita manusia ini, beraktivitas atau beraktivitas lainnya dewa-dewi lainnya. Tapi hanya saja mereka masuknya adalah uh, bukan dewa-dewi terestrial atau permukaan bumi ya, tapi dewa-dewi underworld, dewa-dewi yang berada di bawah tanah. Apakah kita bisa mengakses energi dari para titan? Bisa sekali ya. Bisa sekali kita mengakses energi para titan. Bahkan tidak hanya para titan, mungkin makhluk-makhluk lain yang ada di underworld, ada di Tartarus ini juga bisa diakses. Selain di Tartarus ini terdapat para titan ya, para titan seperti Kronos, Oceanus, Rhea, dan semua titan awal yang merupakan keturunan dari Gaia dan Uranus ya. Sebenarnya mereka tidak benar-benar diasingkan atau dipenjara, dibuang di sana ya. Itu hanya formalitas saja. Sebenarnya mereka diberikan realm khusus untuk memerintah, yaitu Tartarus di sana. Nah, di Tartarus sendiri ada makhluk-makhluk yang juga ibaratnya kalau kita di dunia manusia ini kan yang kita puja katakanlah para Olimpian ya, dewa dewi Olympus. Kita manusia memuja para
para Olimpian. Kemudian di Tartarus ini, para Titan ini juga dipuja oleh makhluk di sana yang setara dengan manusia misalnya, seperti itu. Posisinya sama seperti manusia sebagai sebagai pemuja, sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Tapi tentu saja wujud mereka tidak seperti manusia kita ini ya. Mungkin mereka masuknya bangsa bangsa raksasa bisa, atau giant ya. Kemudian juga mungkin bangsa iblis atau demon, atau mungkin memang makhluk yang memang setara dengan manusia tapi eh, memang bertempat tinggal di bawah tanah, di Tartarus itu. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan apakah bisa diakses energi. Kita bisa mengakses energi para titan ini layaknya kita mengakses energi para dewa-dewi yang kita kenal di permukaan bumi ini ya. Bisa sekali. Tadi saya sudah menyebutkan itu. Itu mungkin bisa. Sama saja prosesnya dan tidak ada larangan, tidak ada yang melarang kalian ya tidak boleh mengakses energi titan. Hanya boleh mengakses energi dewa-dewi yang ada di permukaan bumi, tidak ada. Pun ya, Dewi Primordial Nyx atau Dewi Malam Nyx, kemudian putranya Hypnos, kemudian Thanatos. Hypnos yang merepresentasikan sebagai mimpi dan Thanatos sebagai maut atau kematian ya. Mereka tinggal di Tartarus ini. Nah, spekulasi saya, ya dugaan saya, yang menjadi penguasa di sana adalah Nyx, karena Nyx di sana adalah yang paling tua, yang paling primordial. Kalau Kronos mungkin masih di bawah Nyx. Kronos sendiri masih di bawah Nyx karena Kronos adalah keturunan dari Gaia dan Uranus. Sedangkan Gaia dan Uranus itu generasinya di bawah Nyx. Jadi, nah ini sebagai contoh, kalau kalian ingin mengakses pengetahuan rahasia tentang penciptaan dunia, tentang kebenaran suatu spirit tertentu atau roh tertentu yang mendatangi kalian, dan kalian ingin mengungkapkan kebenaran tentang spirit tersebut, kalian ingin tahu apa tujuannya, apa spesialisasinya, kelemahan dan kelebihannya, kalian bisa mengakses Dewi Nyx, karena Dewi Nyx adalah uh, salah satu penyangga eksistensi dari alam fisik ini. Titan-titan sendiri itu kan ada dua generasi ya. Titan pertama itu kan yang merupakan keturunan langsung dari Gaia dan Uranus. Kemudian Titan yang kedua itu merupakan keturunan dari Titan-titan yang pertama yang saling menikah atau kawin kemudian memperanakan Titan-titan lain. Contohnya adalah Titan Selene, Titan Eos, Titan Helios yang merupakan keturunan dari Hyperion dan juga Titan Theia ya. Apakah Titan generasi kedua ini tinggal di Tartarus? Jawabannya iya dan tidak, karena mereka saat perang Titanomachia itu kan yang Eos, kemudian Selene, kemudian Helios itu kan memihak Olympia. Jadi mereka diberikan dua domain, yaitu domain atas dan domain bawah. Artinya mereka memiliki memiliki kekuasaan di alam Tartarus, kemudian juga memiliki akses di alam langit atau celestial ya, dan juga bumi. Kemudian titan-titan lainnya seperti Leto, Asteria itu merupakan keturunan dari Titan Phoebe dan Chaos ya, Phoebe dan Chaos, atau mungkin salah pengucapannya, Chaos dan Phoebe. Keturunannya Leto dan Asteria itu juga memiliki akses kepada dua dunia, yaitu antara Tartarus dan juga dunia atas.
terutama Asteria. Asteria kan didaulat sebagai ibu dari bintang-bintang. Jadi Asteria selain dia memiliki akses di Tartarus, dia memiliki akses di langit yang penuh bintang atau surga-surga yang berbintang. Dan kekuasaannya ini kemudian diturunkan kepada putrinya, yaitu eh, Hekate, Dewi Hekate. Sedangkan Leto dipercaya sebagai dewi keibuan atau dewi ibu, selain itu juga dewi cahaya. Leto juga merupakan dewi cahaya. Kemudian Leto memperanakan Artemis dan juga Apollo. Apakah Leto di sini dianggap sebagai dewi ataukah masih Titan? Keduanya. Leto memiliki domain di Tartarus, juga memiliki domain di alam manusia ini, karena Leto kan merupakan istri dari Zeus. Jadi otomatis naik ya, memiliki pangkat, yaitu sebagai seorang dewi. Ya, uniknya semua Titan ini dulunya adalah makhluk fisik. Jadi mereka makhluk 3 dimensi. Mereka memiliki tubuh fisik seperti manusia. Hanya saja kualitasnya, kekuatannya, kecerdasannya itu lebih advance atau lebih maju ya. Jadi mereka memang memiliki tubuh fisik seperti manusia, tapi umur mereka lebih panjang. Jadi ketika Titan-Titan ini dicampakkan ke Tartarus atau dipindahkan ke Tartarus oleh Zeus, mereka otomatis menjadi immortal atau menjadi menjadi abadi, karena tubuh fisik mereka sudah transcends ya, sudah terlampaui, istilahnya sudah menjadi transcend. Apa istilahnya bahasa Indonesia? Kurang tahu juga istilah bahasa Indonesianya. Sedangkan Titan generasi kedua seperti Helios, Selene, Eos itu juga merupakan makhluk fisik, bisa disebut juga makhluk fisik ya. Tapi kemudian karena diangkat menjadi immortal, jadi mereka mendapatkan gelar sebagai dewa-dewi dan menjadi makhluk spiritual.